Halo semuanya. Balik lagi di channel kesayangan kita tentunya airdrop mantap di sini. Sorry banget ya, banyak banyak iklannya, banyak yang lewat di depan rumah ya. Ya, itulah mungkin resikonya untuk rumah yang di pinggir jalan ya atau dekat dari jalan jadi iklannya itu banyak kalau bikin video. Jadi sebelum kita bahas ke topik utamanya, jangan lupa untuk melakukan DWR kayak biasa, do your own research karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan resiko ditanggung masing-masing. Tentunya untuk topik kali ini kayaknya bagi yang udah lama di dunia pergelutan kita ini, itu mungkin bisa di-skip lah mungkin videonya. Tapi kalau emang misalkan ibaratnya pengen tahu atau mungkin penasaran dengan siapa tahu kan ada pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa didapetin dari nonton video ini, ya silahkan nonton. Aku saranin sih sebenarnya untuk nonton video ini karena nggak tahu ke depannya bakal panjang atau enggak. Ini soalnya lagi ngerekam, disaranin pakai WiFi kantor lah ibaratnya kalau misalkan kalian kerja di kantor misalkan ya. Nah, supaya apa? Supaya hemat kuota lah bosku. Kalian udah liatin kan thumbnailnya apa? Jadi thumbnailnya itu atau yang bakal kita bahas kali ini adalah testnet untuk pemula. Tips and triknya kalau garap itu lewat HP. Sebenarnya di tahun 2022 ya, kita flashback ke tahun 2022 atau 2021, aku itu mulainya belum belum pakai laptop. Emang sebelumnya udah ada laptop dari SMA itu, tapi laptopnya ya rusak waktu itu. Nah, rusak waktu itu jadi nggak garap pakai laptop. Jarang banget walaupun ada laptop pun waktu itu dipakai dan waktu itu lebih fokus ke HP karena menurut aku waktu itu HP itu lebih fleksibel, lebih mudah dipakai ya, lebih simple gitu. Soalnya bisa dibawa kemana-mana. Tapi emang ada kekurangan. Nah, ini perlu di-note bagi yang baru terjun ke dunia testnet ini khususnya. Waktu kita garap airdrop di HP, itu ada kekurangan. Yang pertama, pastilah ada yang namanya lag ya, atau agak lemot-lemot dikit. Jadi kadang-kadang kalau kita itu pakai browser kita yang agak lemot di HP. Jadi kita itu kadang harus refresh berapa kali lah baru ke-connect lah ke walletnya. Nah, kayak gitulah. Itulah minusnya bosku kalau kita itu garap di HP. Apa mungkin tergantung HP-nya ya? Tapi kalau menurut aku nggak sih. Emang kayak gitu. Emang itu udah resikonya yang garap di HP. Soalnya ada juga anggota kita kan, anggota di grup yang bilang kalau emang garap di HP itu HP-nya cepat panas. Apalagi yang banyak garapannya kayak di tele itu udah banyak garapan terus. Mana garap testnet lagi, mana garap retro lagi misalkan di browsernya ya. Jadi wajar kalau agak lemot gitu. Nah, kekurangannya kayak gitu. Yang pertama itu tadi lag. Terus yang kedua, kita itu harus pakai browser tambahan. Kalau menurut aku sendiri berdasarkan pengalaman pribadi di tahun 2022 mungkin sampai sekarang ya pengalaman yang nggak berubah untuk masalah browser itu biasanya aku pakai ini Kiwi browser. Tapi jangan lupa untuk melakukan DWR soalnya resiko itu ditanggung masing-masing. Kayak kalian tahu lah, takut ada apa-apa gitu kan. Nah, Kiwi Browser biasanya yang dipakai. Ada juga yang pakai Mises ya kalau nggak salah. Atau gimana lah cara sebutinnya nggak tahu. Tapi aku sendiri nggak pernah pakai Mises, belum pernah download ya, belum pernah coba lah pokoknya. Tapi pakai Kiwi Browser waktu itu dan sekarang masih ada Kiwi Browsernya di HP yang kadang-kadang dipakai ya untuk garap airdrop. Nah, emang kayak kata aku tadi, keluhan kedua itu kalau keluhan pertama tadi lag, keluhan kedua ini kalau misalkan kita ibaratnya kita awal-awal nggak tahu nih misalkan download MetaMask di Chrome misalkan. Di Chrome nih, di browser Google nih misalkan ya. Jadi kalau kalian klik rata-rata airdrop itu nggak tahu ada atau nggak yang bisa connect ke MetaMask, tapi waktu itu aku coba, itu emang nggak bisa. Emang nggak bisa kalau kita itu download di Chrome, terus diklik misalkan connect nih, connect wallet ke MetaMask. MetaMask-nya itu nggak ke-trigger, jadi nggak bisa di-sign atau nggak bisa connect ke MetaMask-nya gitu. Jadi kita itu harus download yang namanya Kiwi Browser tadi atau browser tambahan untuk garap airdrop tersebut. Nah, itu. Terus kita masuk ke mungkin pembahasan yang lain ya. Habis dari kekurangan itu, nah
Terus solusinya gimana men? Bagi yang cuma punya HP kan, nggak punya laptop, belum punya, bukan nggak punya, sorry. Soalnya ya tahulah roda kehidupan itu nggak bakal di bawah ya. Kalau udah kalau udah di atas langsung di ini, langsung ditahan pakai batu supaya nggak turun-turun lagi. Kayak itulah pokoknya. Kidding lah. Nah, jadi saran aku sendiri, ya sabarlah mungkin. Bagi yang masih garap itu pakai HP kan, ibarat kita masih pemula, ya emang kayak gitulah namanya proses bosku. Bahkan dari kalau tahun 2022 kalau nggak salah ya, waktu itu HP aku itu bahkan retak bosku, retak layarnya gitu. Nah emang emang sebenarnya ada sih duit buat beli, tapi emang sengaja mungkin biar biar apa? Biar dikatain orang mungkin ya. Terus apalagi nih bahasannya nih? Nah, awal tadi kan udah kendala nih, terus gimana sih cara kita menyikapi kalau kita itu baru punya HP dan belum punya laptop? Terus selanjutnya itu, oke mungkin kita anggap aja kita itu ke depannya ya udah ada misalkan dana nih ya mungkin. Nah, terus saran laptopnya apa sih? Aku sendiri nyaranin pokoknya aku dari dulu sebenarnya bertanya-tanya ya, itu laptop gaming itu fungsinya apaan sih? Jangan-jangan cuma bisa buat ngegame. Nah, mindset yang kayak gitu tuh agak salah. Sebenarnya kalau kata orang waktu aku kuliah kemarin, itu katanya laptop gaming itu adalah laptop yang spesifikasinya paling mantap. Karena apa? Karena bahkan untuk game berat pun mereka mampu. Apalagi cuman yang kayak ya software-software yang ringan-ringan kayak gitu lancar lancar jaya ya mungkin kayak gitulah istilahnya. Jadi saran aku kalau misalkan emang dananya udah mumpuni bisalah mungkin untuk beli laptop gaming mungkin ya. Untuk walaupun cuman untuk garap airdrop nih. Nah, misalkan kalau ibaratkan garap airdrop misalkan masih kurang nih, bisa juga mungkin jadi konten kreator pas segala macam. Itu lancar di laptop laptop gaming dan udah aku cobain. Jadi kayak puas aja gitu makanya. Nggak kayak waktu kalian restart misalkan atau waktu ngidupin awalnya itu jadi agak cepet dari laptop biasanya. Karena aku sendiri udah ngerasain dan emang kalau kalian ada kesempatan mungkin untuk beli laptop gaming nanti kalian bisa bisa bandingin sendiri lah pokoknya. Terus untuk kita masuk ke sesi tips and trick atau oh iya, atau apa ya? Ini otak agak-agak error, udah malam sebenarnya ngantuk nih. Tapi nggak apa-apa lah, gas pokoknya. Nah, kita bahas tentang pembahasan kita tadi ya, lanjutannya. Kalau kita itu garap airdrop, dalam dunia airdrop itu kan kayak yang udah aku bahas biasanya, di banyak video, di video kalian bisa scroll lah, mungkin bisa dilihatin di channel ini, di scroll-scroll ke bawah atau yang mungkin kalian udah nonton ya, udah sering nonton, kalian tuh bakal tahu kalau aku itu sering bilang itu di dunia ini, di dunia yang kita geluti ini, ada beberapa resiko yang harus kita cermati ya, harus kita tahu bener-bener pokoknya resiko plus minusnya atau apa segala macem ya. Kayak yang namanya scam, yang namanya phishing, yang namanya link phishing ya, yang namanya Reaper, yang namanya apalah pokoknya yang berdampak minus kayak itu. Jadi kita itu harus hati-hati dalam klik link. Kita tuh harus hati-hati waktu kita cek email. Kayak misalkan kita harus mastiin emang ini tuh sebenarnya email apa sih? Email resmi nggak sih dari ini? Dari webnya atau dari project tersebut kak? Kayak yang baru-baru ini kan ada beberapa member di Carve itu di Discord katanya dia nanyain, ini Gmailnya resmi nggak sih dari Carve sebenarnya? Terus dijawab sama mod. Terus aku juga sering bantu jawab-jawabin sebenarnya. Kayak itu tuh palsu anjir. Itu scam. Jadi kalau kalian klik, dia itu ntar kemungkinan besar bakal auto download malware. Dan kalau udah auto download malware itu udah wassalam bosku. Nah, maka dari itu aku itu sering banget di video-video sebelum-sebelumnya nyebutin kalau harus hati-hati sama link yang berbahaya, link yang bau-baunya kalian nggak tahu itu resmi atau enggak.
terus dari website yang resmi atau enggak. Nah, itu harus triple check, bukan double check lagi tapi triple check. Apa nih yang unik nih? Terus mungkin yang bakal kita bahas ini selanjutnya adalah perbedaan antara testnet retro sama Telegram mini apps yang mungkin yang sekarang lagi populer. Nah, emang sih yang udah tahu misalkan dunia ini ibaratnya yang udah agak lama di dunia pergelutan kita ini, ya mungkin nggak perlu dengerin lagi mungkin ya. Nah, bedanya testnet sama retro, testnet itu gratis tapi emang tugasnya itu ribet dan sorry bukan ribet tapi dalam kurung lumayan ribet ya dan agak banyak. Dan kita itu harus adu mekanik mungkin sama sama user-user lain, sama airdropper-airdropper lain, sama airdrop hunter lain ya ibaratnya. Nah, tapi untuk retro sendiri, retro itu kita adunya di bagian lain lagi. Nah, ini adu adu dompet. Kalau nah intinya kayak gitu. Kalau testnet itu adu rajin ibaratnya. Tapi kalau di retroaktif itu biasanya adu dompet. Jadi makanya aku tuh nggak nyaranin untuk ikutan retroaktif karena retro sendiri sekarang diisi oleh para-para paus mungkin ya. Para-para hiu, para-para paus, para-para serigala mungkin. Tapi untuk testnet sendiri itu kalian boleh lah mungkin adu mekanik sama yang lain. Oh ya, by the way, info sebenarnya testnet itu sama retroaktif sekarang infonya kalau dari airdrop finder itu mulai ditinggalin. Nah, sebagian orang mandangnya kayak itu negatif ya. Tapi menurut aku sendiri itu justru kesempatan. Karena kalau orang ngeluh, kalau orang udah nggak mau, otomatis saingannya jadi dikit. Jadi peluang untuk yang masih percaya itu jadi lebih gede. Nah, kayak gitu. Dan terus apa sih bedanya sama sorry, apa sih bedanya testnet, terus retroaktif sama Telegram mini apps tadi? Itu airdrop di Telegram Telegram mini apps ya. Telegram nih, Telegram. Nah, Telegram mini apps ya. Jadi itu sama-sama airdrop, tapi emang lebih simpel. Nah, justru bahkan ada yang berpendapat kalau yang lebih simpel itu bahkan lebih ini, potensinya lebih gede. Dan emang itu airdrop yang bagus. Kalau menurut aku sendiri sih, yes ya. Yes, yes sih kalau menurut aku. Yes besar ya mungkin. Kenapa? Karena sebenarnya airdrop yang bagus, kayak kata pendapat orang itu adalah airdrop yang nggak terlalu atau maksain tugas ke para airdroppernya. Kayak contohnya ini bukan promo, bukan apa segala macam. Kalian tahu sendiri channel ini masih baru ya mungkin masih kecil. Untuk Docs kemarin, Docs Telegram meme itu menurut aku untuk project airdropnya itu bagus, tapi aku nggak nyaranin untuk beli dan jual ya. Karena apa? Karena mereka itu tugasnya kemarin-kemarin cuman ini kalau nggak salah, cuman check in tiap hari kan, cuman login kan ibaratnya cuman klik-klik daily daily login gitu. Nah, tiba-tiba udah landing aja, padahal cuman berapa sebulan atau sebulan lebih mungkin ya, cepat banget. Itu tugasnya pun mudah, duitnya pun dapat. Nah, gitu. Jadi makanya di airdrop Finder itu mereka bilang tadi pagi karena kebetulan aku juga ngikutin channelnya, mereka bilang kalau orang-orang itu pada mulai ninggalin testnet sama retroaktif. Karena apa? Karena ya gitu, kalian tahu sendiri. Bahkan bagi yang pemula, kalau kalian nanti coba ya testnet sama retroaktif, kalian bakal tahu kalau airdrop dua jenis itu nggak sesimpel yang kalian kira dan nggak sesusah yang kalian kira, bosku. Jadi kayak gampang-gampang gampang-gampang sulit ya mungkin, gampang-gampang susah gitu. Nah, kayak gitulah pertengahannya mungkin. Nah, makanya orang rada ninggalin mereka untuk ngikutin yang lebih mudah. Nah, menurut orang lain itu malah jadi hal negatif, tapi menurut aku justru itu adalah peluang. Kita itu harus mandang hal-hal tersebut dari berbagai sudut pandang. Jadi bukan cuma satu sudut pandang ya. Mungkin cuman itu untuk tips and trick dan infonya dan mungkin admin ingetin lagi, aku ingetin lagi ya untuk yang baru punya HP mungkin belum punya laptop, insya Allah ke depannya untuk garapan airdrop kalian bisa request mungkin di video
di bawah video ini atau di kolom komentar ya mungkin ya. Kalian bisa ketik misalkan, nih ada airdrop apa nih yang harus digarap lewat HP. Nah, insya Allah bakal aku bikinin videonya, walaupun emang udah nggak pernah lagi, udah jarang ya. Terakhir kalau nggak salah Wave Wave kemarin ya, tapi Wave kemarin aku nggak nyaranin kalian untuk ikut. Nah, itulah pokoknya. Jadi insya Allah ntar dibikin lewat HP, soalnya udah keseringan juga lewat laptop, tapi emang jujur, emang lebih mudah bikinnya itu lewat laptop. Semoga yang nonton mungkin yang baru punya HP dikasih rezeki untuk beli laptop, dan semoga rezeki kita semua bertambah ya. Nah, untuk video kali ini sampai di sini aja. Jangan lupa untuk melakukan DOR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan kerugian di tangan masing-masing. So see you guys in the next video.